Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita meng-countermeasure-nya? Maka dari itu kita belajar tentang teknologinya. Kita akan fokus di teknologi. Ada teknologi, ada policy and practice, dan people. Nah, kita akan fokus di sini. Teknologi apa saja? Macam-macam. Yang pertama ada yang disebut dengan firewall. Jadi ada wall, tembok yang ada apinya. Gambarnya seperti ini biasanya. Fungsinya firewall itu apa sih? Firewall ini ada dua macam, ada yang software, ada yang hardware. Software bisa diinstal di komputer kita atau di server untuk dipasang di jaringan. Ada juga yang berbentuk hardware. Jadi hardware khusus yang sudah disesuaikan dengan si softwarenya, yang difungsikan untuk itu. Fungsi utama firewall itu ini, untuk memperbolehkan atau mentidakbolehkan traffic. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, dan seterusnya. Fungsi utamanya. Tapi tidak hanya statis ya, tidak hanya kita harus ngelisin siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, enggak. Itu dia bisa berfungsi secara otomatis. Misalnya jika ada traffic keluar, lalu dia masuk kembali, itu diperbolehkan. Karena sudah jelas arahnya dari dalam. Misalnya saya mau mengakses internet, saya mau mengakses google.com, maka google.com harus membalas kembali paketnya. Google.com balas kembali, masuk kembali kan? Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau ada paket jalangkung saya nyebutnya, datang tak diundang, apa sebutannya? Jadi tahu-tahu datang aja ada paket dari luar, tahu-tahu masuk. Kita nggak ada yang akses ini kok, tahu-tahu masuk. Misalnya contohnya ada traffic dari abc.com. Tapi dari jaringan internal kita tidak ada yang mengakses abc.com. Nah, itu kan mencurigakan. Bisa jadi ada yang mau mencoba masuk. Itu singkat tentang firewall. Lalu ada yang disebut dengan IDS dan IPS. IDS itu Intrusion Detection System. Kalau IPS, Intrusion Prevention System. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini internet, traffic keluar ya. Misalnya dia masuk, pertama, biasanya di sini ada VPN dulu. Lalu, berikutnya traffic melewati firewall. Mana yang boleh, mana yang tidak. Setelah melewati firewall, itu ada IDS. Ini gambarnya nggak tepat sih. Ini harusnya IPS yang posisi di sini. Kalau IDS posisinya di luar. Jadi ada traffic lewat. Si IDS dia akan ngecek traffic lewat tersebut. Dia akan lihat satu persatu. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Paket apa ya? Dia akan ngecek. Jika dia mencurigakan, dia memberitahu alert. Ngasih tahu nih, kayaknya mencurigakan nih. Tapi paketnya tetap masuk, keluar masuk tetap aja. Dia hanya ngecek doang, IDS hanya deteksi. Nah, hasil deteksi ini nanti dikirimkan ke adminnya lah gitu ya, atau engineer-nya. Harus diapakan nanti berikutnya. Bisa saja nanti ditambahkan informasi di firewall. Berikutnya, kalau ada traffic seperti ini, itu blokir aja misalnya gitu. Itu IDS. Lalu ada IPS, Intrusion Prevention. Nah, kalau IPS, setiap paket yang lewat, itu dibaca sama dia. Dia inspeksi, kalau paket tersebut bagus, boleh lewat. Kalau tidak bagus, tidak boleh lewat. Kekurangannya IPS, butuh resource ya, butuh computing power yang tinggi, agar trafficnya cepat bolak-baliknya. Lalu yang kedua, kalau IPS-nya mati, atau gagal, atau bermasalah, seluruh jaringan kacau. Ya, semua traffic kan harus melewati dia. Ininya kacau, nggak bisa lewat. Ini saya hapus dulu ya. Tapi lebih aman. Begitu ada traffic masuk yang berbahaya, langsung di-cut, potong. Nggak bisa lewat. Kalau IDS, yang bermasalah tetap lewat-lewat aja. Nanti yang kedepannya baru, setelah ditambahkan rules oleh engineer-nya. Kelebihannya IDS, walaupun IDS-nya rusak, IDS-nya error, traffic tetap jalan lancar. Karena dia ada di luar. Di sini gitu ya, nyambung sini. Dia hanya melihat membaca. Berikutnya di materi itu disebutkan ada NAC. Nah, ini karena materi lama ya, masih ada NAC. Sekarang namanya bukan NAC lagi, sudah ada device baru yang menggabungkan antara NAC, NAC dan IC. NAC itu singkatan Network Access Control, saya lupa singkatannya. Intinya,
dia yang mengatur siapa boleh apa. Jadi misalnya ini ada namanya agent, NAC, agent. Agent itu di klien, dia menanyakan, halo, saya mau mengakses ini boleh apa enggak? Nanti dia bisa mengakses ini juga. Mengakses data-datanya. Oh, kamu boleh mengakses ini, kamu boleh mengakses misalnya ini ya. Boleh mengakses atau tidak? Oh, boleh. Kalau guest ternyata nggak boleh dan seterusnya. Itu yang mengatur akses kontrol, NAC. Berikutnya ada yang disebut dengan VPN, Virtual Private Network. Kenapa ini bagian dari security? Karena ya private-nya ini. Jadi awal mulanya VPN ini digunakan untuk kita membuat tunnel di public network. Public itu di internet ya. Public network di internet. Kita menggunakan jalur internet, misalnya ada server. Misalnya server nyambung ke local network. Misalnya di kantor. Ini local network juga, misalnya di rumah, seperti itu contohnya. Ini nyambung ke internet, ini nyambung ke internet. Kalau kita mau komunikasi langsung lewat internet, traffic kita terbaca di internet. Nah, ini dibuatkan tunnel. Ini dibuatkan tunnel, dibuatkan seperti terowongan. Seolah-olah si komputer ini nanti berada dalam satu network dengan ini. Nanti kita cobain ya, kita nyambung VPN ke kampus. Di kampus punya VPN. Jadi jaringan kampus itu private, orang luar tidak bisa nyambung ke jaringan kampus. Tapi kalau kita punya VPN, kita bisa akses. Nanti kita akses apa ya? Kita coba nanti ya. Tadi sekilas tentang teknologinya. Lalu selain urusan teknologi, kita harus melatih urusannya kalau di kantor ini ya. Employee. Celah security paling besar itu ada di employee yang tidak paham. Jadi kita sudah punya perangkat bagus-bagus, sudah setting semua segala macam oke. Tapi kalau karyawannya nggak ngerti, itu bisa bahaya. Seringkali masalahnya dari sisi karyawan. Dan terakhir, selain karyawan sudah dilatih, di training, harus ada aturan yang jelas. Ada standar yang jelas. Kalau di materi ada namanya standar, guideline, dan prosedur. Dibaca baik-baik, apa maksudnya standar, guideline, dan prosedur. Bedanya apa? Jadi kita balik lagi ke sini. Intinya dalam security, itu kita punya goal, informasi itu harus confidentiality, integrity, dan availability. Lalu bagian mana yang harus disecurekan? Mulai dari storage, atau data yang diam, yang disimpan, lalu data yang lewat di jaringan, dan juga data yang lagi diproses, yang lagi dibuat. Dan kita sudah bahas sedikit teknologi-teknologi untuk countermeasure-nya, dan juga practice dan policy untuk orang-orangnya. Oke, sekian video singkat dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.